Setelah Josh kehilangan kekasihnya, ia pun berencana untuk menjadi seorang samurai seperti Wesley, berharap ia bisa menenangkan hatinya yang sedang gelisah. Tetapi tampaknya Josh terlalu cupu untuk bertarung menggunakan sebuah pedang, apalagi dengan kondisi jari tangannya yang hanya tersisa 4 saja. Josh kemudian menyadari bahwa ada kemungkinan Sam diserang oleh Baron Trium karena ia merupakan seorang psikopat yang sering menyerang para remaja lain dan menjadikan mereka sebagai makanan, sehingga Josh pun akhirnya memutuskan untuk melawan Baron demi membalaskan dendam atas kematian kekasihnya itu. Selain itu, Josh juga menyadari bahwa orang yang berada di balik topeng Baron tampaknya merupakan orang yang sama yang sering membuli dirinya saat mereka masih sekolah, yaitu Hoyles. Karena dulu ia pernah membawa sebuah motor ke sekolah yang sangat mirip dengan motor yang sering dipakai oleh Baron sekarang. Josh selalu menyiapkan semua persenjataan yang ia butuhkan, bahkan ia juga mengganti jari tangannya dengan jari manekin agar ia tidak kesulitan dalam mengendalikan pedang. Dan karena Wesley tak bisa membiarkan Josh pergi sendirian, ia akhirnya mau ikut dengan Josh demi membantu dirinya mengalahkan sang Baron. Namun tanpa disadari, saat Josh dan Wesley sedang dalam perjalanan mencari keberadaan Baron, ternyata mereka sudah diawasi oleh para anak buah Turbo yang sedang mencari keberadaan dirinya. Dan setelah Turbo mengetahui keberadaan Josh, ia pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap-siap menghancurkan Josh. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan jejak Baron. Tetapi sebelum melanjutkan perjalanan, Wesley berusaha memperingatkan bahwa Josh harus berhati-hati karena dirinya saat ini sedang dikendalikan oleh amarah yang sangat membara, yang mana hal itu bisa membuat dirinya kehilangan konsentrasi dan mudah dikalahkan. Wesley yang tak ingin kehilangan temannya Josh pun mencoba menipu Josh dengan mengajak ia berlari ke arah lain. Bahkan mereka sempat dikejar-kejar oleh beberapa zombie hingga mereka bertemu dengan para anggota klub golf yang mencoba menghalangi mereka. Tak hanya itu, para kelompok Turbo yang sudah mengetahui keberadaan Josh akhirnya tiba di sana, yang mana hal itu membuat Wesley dan Josh tak punya pilihan selain bertarung melawan mereka semua. Namun belum sempat mereka bertarung, tiba-tiba sebuah boneka misterius muncul dan ternyata itu adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Baron untuk menghabisi semua orang. Kejadian itu membuat anak buah Turbo yang lain lari terbirit-birit, sementara Josh, Turbo, dan Wesley justru pingsan karena mereka berada cukup dekat dengan ledakan tersebut. Dahulu sebelum wabah virus zombie menyebar ke seluruh kota, sang kepala sekolah, sebut saja Pak Burhan, ini pernah memanggil orang tua Hoyles gara-gara dia selalu mendapatkan nilai yang sangat buruk, bahkan ia juga sering melanggar peraturan sekolah. Sayangnya, orang tua Hoyles, pemilik pabrik sereal yang sangat kaya raya itu, justru mencoba untuk menyogok Pak Burhan dengan mengirimkan beberapa barang-barang canggih demi menunjang pembelajaran, yang mana hal itu membuat Pak Burhan tak bisa menolak pemberian tersebut begitu saja. Namun akibat Pak Burhan yang menerima suap itu, Hoyles justru menjadi semakin nakal, bahkan ia sengaja melakukan berbagai macam hal yang melanggar peraturan sekolah karena ia kini menganggap bahwa uang bisa membeli apapun yang ia inginkan. Singkat cerita, setelah Josh terbangun dari pingsan, ia menyadari bahwa dirinya, Wesley, dan Turbo kini sedang berada di pabrik sereal yang tak lain merupakan pabrik milik orang tua Hoyles sebelumnya, di mana di sana terlihat ada beberapa remaja lain yang sedang bekerja di pabrik tersebut dengan kondisi leher mereka diikat agar mereka tak bisa kabur kemana-mana. Melihat hal itu, Josh kemudian mencoba kabur dengan menggunakan sebuah lockpick yang sengaja ia simpan di dalam jari manekin miliknya. Tetapi karena ia melihat Baron masih berada di sana, ia pun mencoba menunggu lebih lama lagi hingga Baron akhirnya pergi dari sana menggunakan motornya. Setelah memastikan keadaannya aman, Josh berusaha membuka gemboknya, namun kecerobohan Josh justru membuat ia tak sengaja menjatuhkan lockpicknya, dan salah seorang pekerja pun berhasil menemukan lockpick itu. Si wanita pekerja itu kemudian menghampiri Josh dan entah mengapa ia justru membantu Josh untuk keluar dari sana. Bahkan ia juga menunjukkan jalan keluar pada Josh. Tetapi sayangnya Josh tak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh si wanita pekerja itu karena ia selalu berbicara menggunakan bahasa lain. Saat Josh mencoba masuk ke dalam ruangan milik Baron untuk mencari kunci kurungan yang lain, tanpa disadari ia justru bertemu dengan Hoyles yang sedang terikat dengan posisi yang sangat memalukan, yang mana hal itu menandakan bahwa Hoyles bukanlah seseorang yang berada di balik topeng Baron. Tak lama kemudian, Baron pun akhirnya kembali ke markasnya dan setelah ia mencopot seluruh perlengkapan miliknya, betapa terkejutnya Josh karena ternyata orang yang berada di balik topeng itu adalah Pak Burhan yang tak lain merupakan si kepala sekolah.
Ternyata dulu saat masih berada di sekolah, Pak Burhan sengaja menerima suap yang dilakukan oleh orang tua Hoyles bukan tanpa alasan, melainkan ia mencoba menjebak Hoyles untuk berbuat semaunya, hingga ia berhasil mendapatkan banyak bukti tentang Hoyles yang sudah melakukan tindak pidana, dan ia pun melaporkannya pada polisi. Pak Burhan yang sangat jenius itu tampaknya masih memiliki kesadaran dan kendali atas dirinya sendiri, meski ia kini sudah berubah menjadi zombie, dan ia pun melampiaskan kekesalannya terhadap anak-anak nakal dengan cara memburu mereka dan menjadikan mereka sebagai makanan yang lezat. Di sana, ia berencana memasak Hoyles yang dulu pernah berbuat semena-mena padanya, tetapi Josh tak bisa membiarkan hal itu begitu saja, sehingga ia mencoba melawan Pak Burhan dan melepaskan Hoyles dari ikatannya. Pak Burhan yang kesal kemudian mencoba menyerang Josh, namun Josh berhasil melawan balik dan kabur dari sana. Sementara Pak Burhan berusaha mencari keberadaan Josh karena ia tahu bahwa Josh masih berada di dalam pabrik tersebut. Pada akhirnya, Josh berhasil menjebak Pak Burhan dengan cara memojokkannya di dalam suatu ruangan. Kemudian saat ia hendak menghabisinya, entah mengapa, semua serangan Josh tak ada yang kena sama sekali. Dan ternyata Josh sengaja melakukan hal itu agar ia bisa mengambil kunci yang dibawa oleh Pak Burhan sebelumnya. Josh lalu menggunakan kunci itu untuk menyelamatkan semua orang termasuk para pekerja yang ada di sana. Sementara Pak Burhan kini terjebak di dalam mesin pembuatan sereal tersebut dan tak bisa kabur kemana-mana lagi. Setelah berhasil menyelamatkan banyak orang, Josh pun membawa mereka semua ke dalam mall agar mereka bisa membentuk sebuah kelompok yang jauh lebih kuat. Tetapi tanpa disadari, entah mengapa Wesley diam-diam malah membebaskan Turbo karena mereka berdua dulunya adalah sahabat sejati. Di dalam mall, semua orang mulai mengubah mall itu menjadi markas mereka agar mereka nyaman tinggal di sana, tak terkecuali Josh dan Wesley yang juga ikut membantu orang-orang untuk menyiapkan barang-barang mereka. Tak hanya itu, Josh dan si cewek Cindo bernama Jen ini nampaknya mulai dekat karena mereka sering pergi bersama-sama. Bahkan Josh berusaha untuk mempelajari bahasa Cina agar ia bisa berkomunikasi dengan Jen yang tak bisa berbahasa Inggris. Di sisi lain, Wesley tampaknya diam-diam masih sering bertemu dengan Turbo di dalam pabrik sereal milik Hoyles, dan karena Turbo masih menyimpan dendam terhadap Josh, ia pun meminta Wesley untuk membantunya menghabisi Josh, yang mana hal itu membuat Wesley menjadi semakin galau karena kejadian ini terulang kembali seperti dulu saat ia masih bersekolah. Dahulu di dalam pertandingan football, Wesley pernah diminta oleh sepupunya untuk mengalah karena ia sangat membutuhkan kemenangan di pertandingan tersebut. Sementara di sisi lain ia juga diminta oleh sahabatnya Turbo untuk memenangkan pertandingan karena Turbo tak suka dengan kekalahan. Tanpa disadari, ternyata selama ini Eli selalu memata-matai Wesley dengan menggunakan sebuah mobil remote yang sudah dipasangi sebuah kamera. Sehingga Wesley pun langsung menemui Eli dan mengeluarkannya dari mall agar Eli dimukbang oleh para zombie. Tetapi karena hal itu bertentangan dengan prinsip samurai miliknya, Wesley akhirnya mengurungkan niatnya dan membiarkan Eli kembali masuk ke dalam mall. Dan di sana Wesley pun sadar bahwa ia harus segera memilih apakah ia mau membantu Turbo atau membantu Josh. Eli yang sudah mengetahui tentang permintaan Turbo itu pun mencoba menghasut Wesley untuk berpihak pada Turbo karena ia juga kesal terhadap Josh yang sudah membawa orang-orang lain masuk ke dalam mall miliknya. Dan setelah berpikir cukup lama, Wesley akhirnya memutuskan untuk memilih Turbo karena ia dan Turbo sudah lama bersahabat sementara Josh bukanlah siapa-siapa bagi dirinya. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam mengalahkan Baron Triumph, orang-orang pun berencana mengadakan sebuah pesta dansa. Bahkan mereka juga sudah menyiapkan sebuah mahkota yang nantinya akan dipakai oleh Josh karena ia merupakan seseorang yang sudah menyelamatkan mereka semua. Tetapi di sana Wesley justru menaruh sebuah racun berbahaya pada mahkota tersebut, yang mana jika Josh memakainya maka ia bisa terkena racun dan langsung meninggal dunia. Tak hanya itu, Wesley juga mengundang Turbo untuk menghadiri pesta agar ia bisa menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengalahkan Josh. Namun tanpa disadari, Mona Lisa yang mengetahui tentang undangan itu justru mencoba menghasut Turbo untuk membasmi seluruh orang yang ada di kelompok Josh, agar nantinya tak ada lagi orang yang menentang kekuasaan kelompok mereka. Singkat cerita, ketika pestanya dimulai, entah mengapa Wesley tiba-tiba merasa sangat takut dan setelah ia berbicara pada dirinya sendiri, ia akhirnya sadar bahwa apa yang ia lakukan saat ini merupakan suatu kesalahan dan jika ia tak segera menghentikannya, maka semua penebusan dosa yang sudah ia lakukan selama ini hanyalah sia-sia.
Sementara itu, di dalam markas Turbo dan anak buahnya berencana untuk menghancurkan semua orang yang ada di dalam mall, sehingga tanpa berlama-lama mereka pun langsung bergegas pergi ke mall tersebut dan menerobos seluruh zombie yang ada di sekitar sana. Di saat yang bersamaan, Wesley mencoba menghentikan pesta itu dan memperingatkan pada semua orang bahwa sebentar lagi Turbo dan anak buahnya akan datang untuk menghancurkan mereka semua. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena saat ini Turbo sudah berada di dalam mall dan langsung mematikan lampunya. Tanpa basa-basi, Turbo dan anak buahnya langsung menyerang siapapun yang mereka temui di dalam mall tersebut. Namun ketika mereka menyalakan lampunya, ternyata yang mereka serang hanyalah manekin-manekin saja yang sengaja disiapkan oleh Josh dan yang lain untuk mengelabui Turbo tepat sebelum Turbo berhasil masuk ke dalam mall. Setelah itu, Josh dan yang lain pun mengepung kelompok Turbo hingga terjadilah pertempuran yang sangat epik antara kelompok Josh dan juga kelompok Turbo, yang mana saking epiknya hingga adegan pertempuran pun tidak ditayangkan di dalam film, melainkan malah diperagakan oleh Turbo menggunakan mainan miliknya. Di dalam pertempuran yang sangat epik itu, kelompok Josh berhasil mengusir Turbo dan membuat dirinya terluka akibat serangan panah yang menancap di punggungnya, sementara kelompok Josh kehilangan beberapa orang karena Turbo berhasil membawa mereka sebagai tawanan miliknya. Di sisi lain, Josh terpaksa mengurung Wesley dan Eli karena apa yang sudah mereka lakukan merupakan perbuatan yang sangat buruk, tetapi meski begitu, ia tak tega untuk memberikan hukuman pada mereka berdua, sehingga untuk saat ini Josh hanya akan mengurung mereka saja, sambil merenungkan kesalahan mereka. Jen kemudian menyadari bahwa Turbo pasti tak akan berhenti di sini, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa berdiam diri saja, dan tampaknya saat ini merupakan saat terbaik untuk melakukan serangan balik, karena mereka tahu bahwa Turbo sedang terluka. Mereka lalu membagi tugas di mana Angelica dan Buck Rumble berencana pergi ke pabrik Hoyless untuk memastikan bahwa Pak Burhan masih berada di sana. Sementara Josh dan Jen tampaknya memiliki sebuah rencana untuk menyerang Turbo secara diam-diam. Dengan kemampuan maling yang dimiliki Jen, mereka bisa dengan mudah mendapatkan makanan dari vending machine, lalu mereka menggunakan makanan itu untuk menyuap anak buah Turbo agar mereka bisa masuk ke dalam wilayah Turbo tanpa ketahuan, dan setelah melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat di mana di sana terdapat sebuah kelompok misterius yang bersembunyi di dalam kontainer. Ternyata mereka bertemu dengan kelompok para gamer yang dipimpin oleh Arya Kiligan, yaitu seorang pro player yang telah menyelesaikan level 1142 di game Candy Crush. Bahkan ia sudah pernah menjadi top global Zilong sejak ia masih sekolah TK. Dengan kecerdasan dalam mengatur strategi yang dimiliki oleh para pro player ini, Jen berharap agar Arya bisa membantunya membentuk rencana penyerangan Turbo secara diam-diam. Namun sayangnya Arya justru menolak permintaan Jen karena ia menganggap bahwa misi ini terlalu beresiko bagi mereka. Meski begitu, Jen mengatakan bahwa Arya masih memiliki hutang padanya karena Jen dulu pernah menyelamatkan Arya dari serangan para zombie, dan untuk membalas hutang tersebut, Arya pun akhirnya setuju untuk membantu Jen melakukan misi penyerangan Turbo. Tetapi karena kelompok Turbo sangatlah kuat, Arya pun harus menghubungi salah satu anak buah Turbo yang juga seorang gamer terlebih dahulu, agar mereka bisa mendapatkan bantuan untuk masuk ke dalam markas Turbo. Dan setelah rencana mereka selesai, Arya dan teman-temannya akan melakukan serangan malam layaknya seorang asasin. Di sisi lain, Turbo menyadari bahwa ada seorang impostor di dalam kelompok mereka sehingga ia pun mengumpulkan semua anak buahnya di lapangan. Lalu Mona Lisa menyuruh mereka untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan yang terjadi di dalam markas. Dan jika mereka tak bisa menemukan si impostor, maka semua orang akan dijatuhi hukuman hingga mereka berhasil menangkap si impostor itu. Turbo dan Mona Lisa kemudian mulai menginterogasi anak buah mereka satu persatu, tetapi tampaknya untuk mencari keberadaan impostor di antara mereka sangatlah susah, karena bisa saja si impostor itu berbohong dan malah menjebak orang lain. Sementara itu, ketika Angelica dan Buck Rumble tiba di pabrik sereal Hoyless, mereka akhirnya bertemu dengan Pak Burhan yang sedang terjebak di dalam kurungan. Namun saat Buck Rumble melihat Pak Burhan, entah mengapa ia mulai bersikap sangat aneh, bahkan ia mengajak Angelica untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba Buck Rumble pun akhirnya berubah menjadi zombie dan ia mencoba untuk memakan Angelica, yang mana hal itu membuat Angelica tak punya pilihan lain selain kabur dari kejaran Buck Rumble, hingga ia terjebak di dalam sebuah toilet. Selama berada di dalam toilet, Angelica menyadari bahwa dirinya ternyata sedang datang bulan, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Buck Rumble sangat ingin memakannya.
karena sebagai orang yang sudah terinfeksi oleh virus zombie, Buck Rumble pasti kehilangan kesadarannya ketika ia mencium bau darah. Pak Burhan yang mengetahui bahwa Angelica kini sedang terjebak di dalam toilet pun mencoba membujuk dengan mengatakan ia akan membantu Angelica untuk keluar dari sana jika Angelica mau berjanji untuk membebaskannya dari dalam kurungan. Meski begitu, Angelica yang memiliki kecerdasan di atas anak-anak normal menyadari bahwa Pak Burhan hanya ingin memanfaatkannya dan ia pun menolak permintaan Pak Burhan. Lalu saat Angelica mencoba keluar tanpa disadari, entah mengapa Buck Rumble terlihat sangat kesakitan karena di punggungnya muncul sesuatu yang menandakan bahwa zombie itu lama-kelamaan akan berevolusi menjadi lebih mengerikan. Di sisi lain, Turbo dan Mona Lisa yang tak segera menemukan impostor di antara kelompok mereka pun akhirnya kewalahan. Bahkan orang-orang mulai saling menuduh satu sama lain. Dan karena tak ada seorang pun yang mau mengaku, salah seorang pria polos bernama Owen akhirnya mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi seorang impostor. Meski begitu, Mona Lisa dan para anak buah Turbo yang lain ternyata tak setuju dengan perkataan Owen karena mereka tahu bahwa Owen hanyalah orang baik yang bertugas sebagai orang yang mengatur perlengkapan mereka. Bahkan ia juga tak ikut saat mereka sedang melakukan penyerangan ke mall. Hal itu membuat semua orang menjadi semakin kisruh karena mereka tak ingin Owen dihukum tanpa bukti yang jelas. Dan di sana Turbo pun berpikir bahwa ia sebenarnya tak ingin menyakiti anak buahnya sama sekali karena Turbo hanya ingin menjadi sosok ayah bagi teman-temannya yang sudah kehilangan keluarga mereka akibat wabah virus zombie. Dahulu sebelum wabah virus zombie menyerang, ayah Turbo merupakan sosok pria baik yang sering memberikan Turbo hadiah setiap kali ia datang ke rumah. Namun sayangnya ayah Turbo merupakan seorang pebisnis yang super sibuk, sehingga ia jarang pulang dan sering berada di luar kota hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya. Lalu saat Turbo dan yang lain mencoba menyelesaikan masalah mereka, entah mengapa tiba-tiba listrik yang ada di sana mati. Sementara dari dalam kontainer, Josh dan Jen sedang mengamati sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Arya dan timnya saat ini sedang menyusup ke dalam markas milik Turbo. Awalnya mereka berhasil masuk tanpa ketahuan, tetapi tanpa disadari satu persatu dari mereka mulai ditangkap oleh anak buah Turbo, hingga hanya menyisakan Arya yang kini mencoba menuju ke sebuah ruangan tempat di mana Turbo berada. Setelah Arya masuk ke dalam ruangan tersebut, ternyata Turbo sudah menunggunya dan ia pun langsung menangkap Arya. Lalu Turbo berbicara di depan kamera sambil mengatakan pada Josh bahwa ia kini sudah kalah. Arya dan para gamer lainnya kemudian diinterogasi oleh Mona Lisa dan di sana Mona Lisa berusaha mencari tahu siapa orang yang sudah membukakan jalan pada mereka karena mereka tak mungkin bisa masuk ke dalam markas Turbo begitu saja yang sudah dilengkapi dengan keamanan super ketat. Dengan terpaksa, Arya pun mengatakan bahwa ia mendapat bantuan dari seorang player yang memiliki nickname Agus Cupu. Dan tak hanya itu, ia juga sering bermain Cyber Roam karena ia memiliki skin legend, meski sebenarnya ia tak bisa main Roam sama sekali. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Arya pun mengarah pada salah satu anggota klub golf yang sering dipanggil dengan sebutan Gary ini, dan pada akhirnya Turbo pun memberikan sebuah hukuman padanya untuk menunjukkan pada anggota yang lain bahwa mereka tak boleh berkhianat. Tanpa disadari, ternyata selama ini Turbo sudah merencanakan semua ini mulai dari dirinya yang terluka, membiarkan para gamer itu masuk ke dalam markasnya hingga ia menjadikan Gary sebagai kambing hitam, dan semua itu Turbo lakukan hanya demi bisa mengalahkan Josh. Di sisi lain, Josh tak tahu harus berbuat apa lagi karena ia sudah kehilangan kekasihnya, ditipu oleh rekannya sendiri yang ingin menghabisi nyawanya, bahkan ia juga gagal mengalahkan Turbo, yang mana hal itu membuat Josh semakin merasa terpuruk karena ia tak bisa melakukan apa-apa. Mendengar hal itu, Jen berusaha menyemangati Josh karena baginya Josh merupakan seorang pahlawan yang telah menyelamatkannya dari Baron Triumph. Dan tampaknya Jen selama ini menyukai Josh hingga akhirnya Josh pun memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Jen. Sebelum mereka kembali, Josh sempat melihat rekaman milik Arya sesaat sebelum ia ditangkap oleh Turbo dan tanpa disadari, ternyata rekaman itu tak sengaja memperlihatkan Sam yang masih hidup dan ia kini berada di dalam kelompok Turbo, lalu film pun bersambung.